nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita, Kitab Bulughul Maram, Kitab Al-Aiman wa Nuzur, Sumpah dan Nazar, hadis ke 1370 atau 1286 kalau di Subulus Salam. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anin nadri, bahwasanya beliau Nabi itu melarang dari nazar. Waqala, dan beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya dia nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak datang dengan kebaikan. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, hanyalah yustakhraju, dia itu dikeluarkan, yustakhraj ya, dikeluarkan bihi dengannya, minal bakhili, dari orang yang bakhil, orang yang kikir. Muttafaqun alaih, di sini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Jadi isinya, Nabi SAW itu melarang nazar. Larangannya bukan larangan haram, tetapi makruh, gitu ya. Taunya dari mana? Taunya dari qarinah, dari hal-hal lain yang menunjukkan bahwa nazar itu ada dalam Islam. Contoh yang paling gampang dari surat Ad-Dahr, surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat yang keberapa itu, sebelum akhir juz 29 ya, sebelum Al-Mursalat itu, ada kata-kata yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatiro, kan gitu ya. Orang-orang baik itu, mereka itu memenuhi nazar, menunaikan nazar. Jadi kalau bernazar, dia memenuhi nazar. Disebutkan di situ sebagai sifat orang baik, artinya nazar itu tidak haram. Bukan haram, tapi kok dilarang, maksudnya larangannya makruh. Maka di sini ya, larangan bernazar ini hukumnya makruh, bukan haram. Sedikit masalah fikih atau masalah usul fikih, kalau ada larangan, asal hukumnya itu haram. Asal hukumnya haram. Kalau tidak ada keterangan lain, maka jatuhnya haram. Tapi kalau ada keterangan lain, istilahnya qarinah gitu ya, indikasi lain, maka hukum haram ini berubah jadi makruh atau jadi yang lain gitu ya. Itu kalau ada larangan tapi ada hadis lain yang juga kedudukannya juga sahih atau setidaknya makbul, diterima, ternyata menunjukkan bahwa itu baik atau dilakukan, berarti larangannya bukan makruh tapi haram. Al-Maziri menyatakan bahwa larangan ini mungkin disebabkan oleh penazar menggantungkan diri pada nazarnya, lalu dia tidak berikhtiar. Ini kalau keterangan ulama ya. Jadi yang haram itu, kalau orang nazar, kemudian dia menggantungkan diri pada nazarnya. Nazar, nanti kalau saya lulus kuliah S2 atau S3 atau apalah gitu, jadi profesor atau apa, saya akan menyembelih sapi gitu, mau beli sapi, mau tak beli, tak dungke wong sak kampung gitu. Terus dia tidak belajar, terus sapi naik dewe, nanti kan ya tersapai karena nazarnya. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Itu kalau menurut Al-Maziri itu begitu. Mengapa kok dilarang? Karena itu. Tapi ini bukan dari Nabi, bukan, ini perkataan ulama saja. Jadi ulama mengomentari ini, larangan ini mungkin disebabkan oleh itu, tapi juga masih mungkin karena Nabi sendiri tidak menerangkan apa sebab larangannya. Kalau secara zahir hadis Nabi cuma mengatakan la ya'ti bi khair gitu kan.
tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya nanti kita lihat di keterangannya di bawah. Maksudnya tidak mendatangkan kebaikan itu kalau orang bernazar, terus apakah dia mesti akan berhasil dengan nazarnya itu? Kan juga tidak, toh? Atau apa dia dapat pahala dengan nazarnya itu? Kan juga tidak. Gitu. Oh, neng nazare apa ya? Nazare ki Arab infak, ya kan baru Arab belum dilakukan, kan gitu kan? Itu pun digantungkan dengan sesuatu. Saya akan infak kalau begini, kan gitu kan? Maka layak tibi khair. Tadi kembali ke hadisnya tadi ya, layak tibi khair. Terus dikatakan yustakhraj minal bakhil itu nanti kita bahas, keterangannya juga ada itu ya. Jadi sekarang kita bicara ini dulu. Al-Maziri mengatakan begitu. Kemudian kalau Qadiyat itu salah satu penyusun kitab syarahnya Muslim ya. Ada judulnya Ikmalul Mu'lim ya. Ikmalul Mu'lim itu syarahnya Sahih Muslim yang disusun oleh Qadiyat. Menerangkan kemungkinan larangan ini disebabkan oleh persangkaan orang bodoh bahwa nazar itu dapat menolak takdir atau menghalangi terjadinya takdir. Itu maksudnya gimana? Orang bernazar, kalau saya selamat dari COVID ini, itu misalnya ya dulu waktu ada wabah COVID itu, kalau saya selamat tidak kena COVID, maka saya akan menyembelih kambing, maka saya akan berbuat baik. Gitu. Itu selamatnya dia dari COVID bukan karena nazarnya itu kok, bukan, karena emang takdirnya dia tidak kena, gitu, atau kena tapi kemudian sembuh, gitu. Jadi begitu, bukan karena ini, bukan. Lah orang-orang sebagian orang itu menyangka, maaf nih, ini sebenarnya persangkaan yang sangat salah. Jadi kayak orang tawar-menawar gitu loh. Tawar-menawar kepada orang lain. Padahal yang ditawar-menawar itu Allah itu. Ya Allah, saya kalau tidak kena COVID, saya akan begini. Seolah-olah Allah itu seperti tergantung pada dia gitu loh. Jadi, wah ini gen sido zakat, gen sido ngentoke duit, rata kena COVID gitu loh, seolah gitu. Padahal kan nggak mungkin. Allah sudah punya takdir, sudah punya ketetapan, sudah punya kodok lah ya, kodok ketetapan. Bahwa orang ini jatahnya kena, jatahnya nggak kena, itu kan sudah ada ketetapan di hadapan Allah. Artinya tidak, nazar itu tidak menolak takdir, tidak juga menghalangi terjadinya takdir gitu. Maka dikatakan tadi, dikatakan makro dilarang karena itu. Tidak, gunanya lalu apa? Kan gitu kan. Nah ya. Berikutnya ini, nazar tidak mendatangkan kebaikan, maknanya dengan bernazar orang tidak bisa mendatangkan kebaikan yang tidak ditetapkan untuk dia. Itu ya. Jadi apakah karena nazar itu orang yang ditakdirkan nggak lulus jadi lulus? Ya tidak. Memang takdirnya lulus kok dia kok. Kan gitu loh. Tidak karena itu kemudian takdir berubah, atau karena itu kemudian takdir buruk jadi baik, bukan karena itu, bukan. Ya karena Allah saja menghendaki gitu. Gitu ya. Jadi maka di sini dikatakan dengan bernazar orang tidak bisa mendatangkan kebaikan yang tidak ditetapkan untuk dia. Kalau memang belum jatah dia, belum rezekinya, mau dia bernazar apapun juga, ya tetap tidak akan sampai ke dia. Akhirnya tidak dipenuhi nazarnya, bukan tidak dipenuhi karena syarat yang disebutkan tidak tercapai kan. Saya akan infak 1 juta kalau saya berhasil dapatkan proyek ini. Order apa gitu kan ya. Nggak dapat ya kan, jadi infak kan. Gitu kan. Jadi kenapa? Karena itu tadi, bukan karena dia nazar lalu ordernya tadi sampai kepada dia, bukan. Tapi kalaupun sampai kepada dia, memang sudah ditakdirkan oleh Allah sampai kepada dia. Bernazar atau tidak sama saja, gitu. Pada lafal lain dari hadis ini, Nabi SAW menyatakan bahwa nazar tidak menolak sesuatu, yakni yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak mendatangkan kebaikan dan tidak menolak takdir. Ya, maksudnya kalau Allah menakdirkan sesuatu, ya akan terjadi juga, walaupun orang bernazar agar sesuatu itu tidak terjadi. Gitu. Kalau saya selamat itu begini, tapi ternyata nggak selamat, kan gitu kan ya. Kenapa ya? Karena Allah punya kodok, Allah punya ketetapan. Manusia tunduk di bawah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar muncul dari orang kikir tadi ya, yustakhraju minal bakhil tadi. Kenapa? Karena ia sejak awal
tidak diniatkan untuk amal soleh secara murni, tetapi dikaitkan dengan sembuh dari sakit, tercapainya cita-cita, didapatkannya kebaikan, dan sejenisnya. Jadi artinya, kalau dia itu bukan dari orang kikir, ya orang yang lomo, orang yang dermawan, tentu tidak pakai mensyaratkan sesuatu. Lah wong orang mau berbuat baik saja kok tidak pakai syarat, kan gitu kan? Saya mau berbuat baik ini kalau begini. Gitu. Ini sekarang sedang musim pilkada atau ini. Tadi saya juga terlambat gara-gara do kampanye itu, jalannya rame gitu. Jadi sebenarnya dari rumah sudah cukup dianggap cukup waktunya, tapi ternyata ya di jalan tidak bisa cepat karena banyak orang kampanye bupati atau gubernur, tidak tahu itu ya, bupati barangkali ya. Jadi Pak Bupati misalnya, calon bupati, nanti kalau saya terpilih, saya akan begini, gitu kan. Misalnya, yang gampang aja lah, yang bisa dilakukan tanpa terpilih. Nanti kalau desa ini memilih saya, nanti saya bangunkan masjid. Gitu. Lah emang harus bangun masjid, saya tidak nanti ini terpilih. Gitu. Oh dia punya kan, punya uang kan, mau bangun baik. Oke gitu loh maksudnya. Kan bakil ini orang kayak gini nih. Saya bernazar, nanti kalau saya terpilih, saya akan bangunkan masjid di sini. Lah kalau memang mau bangun masjid, lah sekarang saya dibangun. Kalau memang mau beramal soleh loh ya. Tapi ini kan enggak, saya terpilih dulu lah. Memang kamu tidak punya uang untuk itu. Kalau nggak punya uang ya tidak masalah. Tapi ini kan punya uang untuk bangun sebenarnya. Cuman tadi diniatkan karena dikaitkan dengan sesuatu. Atau sembuh dari sakit. Nanti kalau saya sembuh dari sakit saya ini, saya akan berinfak sekian. Lah sekarang berinfaknya uang punya. Gitu. Bahkan saya masih sakit, lah orang sakit berinfak kan ya boleh, gitu. Kan gitu tuh ya. Ada kisah nyata ini, kisah nyata. Sekian puluh tahun yang lalu, ada orang sakit. Delalah yang ditanya ini seorang kiai, seorang ustadz yang ora percaya karo dokter gitu loh. Kan ada juga tuh kiai kuno itu kan gitu. Terus pokoknya wongnya yang penting yakin karo Allah, nyuwun karo Allah gitu. Terus datang satu pasang suami istri pada kiai ini tadi, bilang, Ustadz, kiai atau siapa sebutannya gitu, Pak gitu, istri saya itu sakit kayak gini. Pak dokter bilang ini sakitnya sudah kanker stadium 3 atau stadium 4 itu loh. 3 paling tidak. Sudah begini, ini kalau begini, dokternya bilang begini, resikonya begini, sampai resiko kematian juga disebutkan. Terus pripun Pak Kiai. Wis, bahasanya bahasa Jawa gitu. Wis rasa angel, pokoknya kowe pakai akeh-akeh sedekah wis nyuwun karo Allah wae. Sedekah sing akeh nyuwun karo Allah gitu. Lah lain waktu sepasang suami istri tadi kemudian datang pada Pak Ustadznya tadi ngasih uang banyak gitu. Ustadznya malah marah. Ora karo aku, sedekah karo wong melarat kono lho gitu. Ora aku ora njaluk duitmu ora. Kamu sedekah sama orang-orang miskin tetangga-tetangga kamu sana. Lah dia bilang, "Lah saya ini tinggal di kompleks. Kompleks itu yang paling miskin itu saya." Jadi nggak ada orang miskin di tempat saya, komplek real estate itulah ya orang kaya. Jadi keluar ini mboten nyahe jenengan ini kalau titip pun mangdum gitu. Akhirnya ditutup. Tak di suatu orang-orang miskin semua dikasih gitu, dengan zakat tadi. Gitu. Lalu kapan lagi gitu lagi. Terus saat periksa ke dokter untuk biasa kan kontrol kan ya, orang kena kanker kontrol, dokternya kaget. Ternyata kankernya itu hilang. Subhanallah. Kankernya itu hilang. Cek lagi, foto lagi, bicara sama dokter yang lagi orang eneng betul tidak ada itu tadi. Jadi ternyata as-shadaqatu tarudul balak tadi terbukti betul gitu ya di kasus itu loh ya. Kasus itu artinya orang itu sedekah kemudian malah sembuh dari sakitnya tadi. Loh, kalau orang yakin begitu, artinya yakin itu mengharapkan kebaikan dari Allah ya. Niatan sedekah pokoknya gen aku dikurangi dosane, gen diapura dosane, ditambahkan pahalanya gitu kan. Terus kemudian Allah sembuhkan kan ya bisa gitu, tanpa harus nazar ini, wis dilakoni. Jadi Pak Kiai tadi cuma bilang, wis gampangane kowe iki dikatakan dokter hidupnya sudah tidak terlalu lama kan, wis rapati suwe nggih arep mati, wis saiki diakeh-akeh amal soleh, salah satu amal soleh iki sedekah yang banyak, kan gitu kan. Tapi ternyata Allah memberi kesembuhan tadi, dan mengejutkan itu, kok iso hilang gitu loh. Jadi hilang betul, dicek lagi memang tidak ada. Kankernya sudah hilang, tidak ada lagi. Jadi orang ini dinyatakan sembuh. Contohnya begitu, itu loh.
Lah tinimbang nazar, mbok ngono wae. Gitu kan ya. Jadi ngopo to ngono ki? Wis aku ki wis loro-loron kaya ngene, wis sudah tua, sudah banyak sakit-sakitan gini, saya bisa amal soleh sebanyak-banyaknya, saya tak amal soleh sebanyak-banyaknya. Niatnya lillahi ta'ala. Nanti dibaikkan oleh. Misalnya tidak sembuh pun, dia sudah beramal soleh banyak. Kan gitu. Misalnya orang maring ya, sampai kemudian meninggal dalam keadaan dia sudah banyak beramal soleh, punya sangu yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngatakan. Jadi kembali ke sini, dikatakan yustakhraju minal bakhil itu karena tadi sejak awal dia tidak diniatkan untuk amal soleh secara murni. Nazar pada hadis ini adalah nazar bersyarat atau yang disebut nazar gitu saja. Nazar itu kan secara umum ada nazar mutlak, ada nazar lijat gitu ya. Nazar bersyarat itu secara umum ada dua itu. Nazar mutlak itu gimana toh? Nazar niat untuk beramal soleh tanpa mengaitkan dengan apa-apa. Bismillah, saya mau sodakoh. Kalau emang dia niat sodakoh, sungguh-sungguh niatnya, nggih. Saya mau sodakoh, niat sodakoh, belum tercapai sodakohnya itu sudah diganjar oleh Allah. Kok tahu? Nabi yang ngendika. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Kan gitu kan? Di Arba'in An-Nawawiyah itu kan ada ya hadisnya ya. Orang yang pengen berbuat baik, terus dia sudah berniat mau berbuat baik ini, terus terhalang, nggak jadi berbuat baik, terhalang. Entah karena lupa, entah karena apa, ada masalah, kena musibah gitu ya. Orang sudah mau infak, kena musibah. Akhirnya uang yang mau dipakai infak itu untuk mengurusi musibahnya apa? Dia sakit, kecelakaan atau bagaimana, untuk mengurusi itu. Dapat pahala satu dia, itu ganjaran. Kenapa? Niatnya sudah benar, sudah niat infak saya, gitu loh. Saya mau infak ini. Tapi ternyata uangnya digunakan untuk yang lain, untuk pengobatan, untuk yang lain tadi. Ya sudah, niatnya tetap dapat satu pahala. Gitu loh ya. Jadi, sama-sama yang begitu, nazar yang tidak bersyarat itu yang benar, yang bagus. Yang di hadis ini yang dikatakan nazar yang bersyarat. Nazar tak bersyarat atau nazar mutlak disebut juga dengan azam, atau niat kuat untuk beramal soleh. Ini merupakan amalan yang terpuji. Ya. Tidak bersyarat tadi ya. Tidak mengaitkan dengan sesuatu, itu isinya ya kayak niat atau azam. Azam itu niat kuat. Bismillah, pokoknya saya mau begini. Maka kita kan diajari oleh guru-guru kita supaya niat itu sing sak dhuwur-dhuwure gitu loh ya. Niat sinau Quran 30 juz katam. Niat dulu gitu. Yang sungguh-sungguh gitu ya. Terus saiki dilakoni pelan-pelan gitu. Dilakoni sak kuwate. Nanti kalau jenengan belum sampai katam wis ditimbali sama Allah, sudah sedo. Niatannya sampai itu. Zahir dalilnya adalah di surat An-Nisa itu kan ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang niat hijrah dari Mekah ke Madinah, niat hijrah ini, sudah berangkat dia. Tengah jalan mati dia. Maka kata Allah itu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala hijrah itu sudah pasti atas Allah. Allah menetapkan bahwa Allah mewajibkan diri Allah sendiri untuk memberi dia pahala hijrah. Maksudnya gitu. Dia itu jadi dalil bahwa orang itu kalau niat durung kelakonnya karena dia mati gitu ya, maka dia sudah didapatkan niat itu tadi. Satu dalilnya ya, satu itu surat An-Nisa itu ya. Saya lupa ayatnya berapa, nanti dicari ya. Wa man yakhruj min baitihi ilallah wa summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kita cari saya di surat An-Nisa ayat ke inten. Ada yang ingat? Fa may yakhruj min baitihi ilallah wa man An-Nisa ayat 100. Oke, nanti dicek ya. Surat An-Nisa ayat 100, ini kan ada kata-kata wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua itu orang yang kata Rasulullah, orang yang sungguh-sungguh minta syahid. Minta mati syahid. Jadi minta agar mendapatkan syahadah. Maka dia akan mendapatkan kesyahidan itu walaupun dia matinya di atas kasur, bukan mati syahid gitu ya. Orang yang sungguh-sungguh minta kepada Allah, minta mati syahid,
itu dia akan mendapatkan kesyahidan itu tadi walaupun dia matinya di atas kasur. Maka itu contohnya ya, niat sungguh-sungguh gen mati syahid, tetapi dia tidak mendapatkan kesyahidan itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya mati syahid itu walaupun dia matinya tidak di atas tidak mati syahid ya. Nih, coba nanti kita cari hadisnya yang lain ya. Begitu, jadi artinya itu jadi dalil bahwa orang itu dihitung berdasarkan niatnya. Maka kembali ke yang bahasan itu tadi, kalau kita nazarnya yang tak bersyarat saja, langsung nganggo syarat gitu loh ya, nazar mutlak saja. Pokoknya aku harap ini, gitu. Bismillah, nggak usah diomongkan juga nggak apa-apa, diniatkan saja. Gitu. Saya mau berbuat begini. Ya, kayak haji juga gitu kan ya, niat haji. Bismillah, saya mau haji. Belum cukup saya kita mau, saya niat sih. Bismillah, saya mau haji. Pokoknya haji. Kita berharap sampai mati kita tidak bisa haji, sudah dihitung pahala haji gitu. Kan gitu kan? Karena apa? Karena dalilnya ada yang lain gitu. Dalil tentang hijrah tadi, dalil tentang mati syahid tadi, begitu keadaannya. Baik. Sebelum bergeser ke hadis berikutnya, ada pertanyaan barangkali? Tentang hadis yang tadi 1370 sebelum ke 1371 silakan. Seyogianya untuk tadi nadar itu sebaiknya yang tadi karena ada sesuatu keinginan apabila tercapai, dia bernadar. Tapi kalau tidak ada sesuatu keinginan, jadi dia nggak nadar. Itu nadar sebaiknya yang pasti yang kalau kembali ke hukumnya karena itu makruh, malah sebaiknya tidak bernazar. Sebaiknya tidak bernazar. Kalau memang mau beramal soleh saja, gitu. Tidak usah dikaitkan dengan sesuatu. Bahwa kita ingin, ya minta saja kepada Allah itu. Kita ingin bisa membeli mobil, ya minta saja kepada Allah, ya Allah longgarkan saya supaya saya bisa mampu punya mobil. Sudah gitu aja. Terus sekarang mau beramal soleh, beramal soleh saja. Gitu. Memang mau beramal saja tanpa mengaitkan dengan bisa membeli mobil atau tidak. Itu tadi. Gitu ya. Ada lagi? Tetapi kalau budget nazar, dilaksanakan nazarnya, gitu nggih. Karena itu kayak janji toh nggih. Budget nazar ya sudah, bernazar ya sudah dilaksanakan saja nazarnya. Kalau tercapai apa yang diinginkan tadi. Masih ada? Silakan. bernazar, tapi punya kemampuan, tapi setelah punya kemampuan itu bukan untuk berobat, bukan untuk beramal, tapi untuk kepentingan yang lain, buka. Iya. Nah itu salah satu buruknya di situ itu tadi. Jadi dia nazar, yang tadi yang saya komentari ditulis tadi ya, berkeyakinan bahwa nazar itu akan mendatangkan kebaikan, itu kan salah juga. Terus dia nazar, terus udah berusaha, konen tergantung Allah, itu juga salah kan. Jadi yang tidak boleh kan dari arah itunya tadi. Kalau dia nazar terpenuhi, tidak segera bayar, ya dia berdosa. Gitu. Dia bernazar, nanti kalau saya jadi bupati, saya akan bangun masjid. Jadi bupati sampai pensiun, sampai tidak terpilih lagi, tidak bangun masjid, ya dosa. Gitu. Dosa dong ya, nazar kok tidak dipenuhi, dosa gitu ya. Iya, kayaknya tidak usah nazar. Kalau memang beramal soleh saja gitu. Ada lagi? Lanjut ya. 1371 atau 1287. Wa an Uqbata bin Amirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nazri kafaratu yamin. Mohon ibu-ibu jangan bicara sendiri ya. Kafarohnya nazar itu adalah kafarohnya sumpah. Kafaroh itu apa toh? Menghapus, pembatal. Nazar itu bisa dibatalkan, bisa. Nanti kita baca hadis terangannya ya. Di sini diriwayatkan oleh Muslim, rawahu Muslim wa zada Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan fihi pada hadis itu idza lam yusami, jika dia tidak menyebutkan nama. Maksudnya tidak tertentu nazarnya nazar umum. Itu kafarohnya sama dengan kafaroh sumpah. Kalau nazarnya nazar menyebutkan nama tidak sama. Kita baca dulu ya terangannya. Kafarot adalah cara untuk menghapus dosa atau kesalahan yang sudah dilakukan sebagai kompensasi atas pelanggaran atau pembatalan amalan. Orang bernazar terus nggak jadi,
dicabut gitu loh. Itu bayar kifaroh, bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya kalau menurut hadis tadi kafarohnya sumpah. Kafaroh sumpah itu apa? Nanti kita lihat di ayatnya ya. Ayatnya di surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 89. Kafaroh sumpah itu surat Al-Maidah ayat ke-89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menganggap sesuatu yang sia-sia, lagwi, lago min aimanikum, dari sumpah kalian. Walakin yu'akhidukum, akan tetapi Allah menganggap bima aqadtumul keaiman. Berarti menganggap kalian pada apa yang kalian akadkan, sumpah yang kalian akadkan, sungguh-sungguh bersumpah. Maka kafarohnya itu, ini ya, fakafarotu, maka kafarohnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Min awsati matut imun, dari tengah-tengahnya apa yang kalian makan. Maksudnya makanan yang biasa kalian makan itu diberikan kepada 10 orang miskin. Sekali makan saja gitu. Satu ya, kafarnya itu. Atau kalau enggak, aukiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Ngei makan karo ngei kelambi yo, larang ngei kelambi. Di sebagian tempat begitu. Di sebagian tempat larang memberi makan, gitu loh ya. Karena bajunya murah, tapi prinsipnya boleh ngasih makan 10 miskin atau ngasih baju 10 miskin. Atau kalau tidak begitu, yang ketiga, opsi yang ketiga, tahrir raqabah, memerdekakan budak. Ada budak dimerdekakan. Opsi yang ketiga. Terus kalau tiga-tiganya itu tidak bisa atau tidak mampu, maka faman lam yajid, maka barang siapa tidak mendapatkan, fasiyamu salasati ayam, puasa 3 hari, gitu ya. Jadi kafarohnya itu berpuasa 3 hari sebagai kafaroh dari nadar tadi, gitu ya. Kembali ke kebiasaan kita tadi. Jadi itu kafaroh atau jadi menghapus dosa atau kesalahan yang sudah dilakukan sebagai kompensasi atas pelanggaran atau pembatalan amalan. Ulama madhab Syafi'i menjelaskan bahwa nazar pada hadis ini adalah nazar lijaj. Apa nazar lijaj itu? Orang yang berkata begini, contohnya ya, saya tidak mau bicara sama Zaid. Lalu kalau saya bicara sama Zaid, maka aku berhutang kepada Allah begini. Nah, aku ngantek ngomong, aku bakal gini, berbuat begini kepada Allah. Maksudnya apakah sedekah, apa beramal atau apalah itu, atau puasa atau yang lain. Kemudian dia bicara dengan Zaid, berarti kan melanggar. Maka dia boleh memilih apakah membayar kifarat sumpah atau melaksanakan nazar itu. Jadi tetap dilaksanakan nazarnya atau membayar kafaroh sumpah. Begitu ya. Ini kalau mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Kalau ulama yang lain, mazhab Maliki ya, mengikuti Imam Malik, mazhab Maliki menjelaskan bahwa nazar pada hadis ini adalah nazar mutlak. Misalnya orang berkata, aku bernazar gitu saja. Nazarnya apa? Pokoknya aku nazar. Nazar berbuat begini tanpa mengaitkan dengan sesuatu. Nah, ini namanya nazar mutlak. Kalau Ahmad bin Hambal, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga, kalau Ahmad bin Hambal kan mazhab Hambali, menerangkan bahwa nazar pada hadis ini adalah nazar maksiat. Misalnya nazar minum khamr. Apa ya, Neng? Ada orang-orang waktu itu orang tidak tahu kalau itu maksiat, atau nazarnya itu sudah kebacut ketika khamr belum haram. Kan terjadi itu ya. Jadi zaman sahabat itu, khamr itu di awal-awal masa Madinah itu belum haram. Belum diharamkan. Sehingga sahabat itu biasa minum khamr. Karena tidak haram kok. Sampai akhirnya turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, dan seterusnya itu ya. Itu kemudian orang pengumuman khamr haram gitu. Akhirnya di Madinah itu jadi banjir khamr. Jadian itu. Kenapa? Sahabat itu kalau minum khamr, menyimpan khamr itu ora gur sak botol, sak jerigen gitu loh. Sak drim gitu. Nah, mereka kan bikin khamr dari kurma, dari anggur gitu kan ya. Dari kurma, dari anggur, kemudian disimpan dalam waktu yang lama, kasih ragi itu ya, dikasih apa namanya? Katalisatornya itu, kemudian jadi khamr. Kasih air dan macam-macam sampai waktu tertentu jadi khamr. Lah disimpan di situ. Nanti kalau mau ambil ciduk itu diambil untuk diminum, itu gitu. Sehingga ketika dikatakan khamr haram, mereka dibuang semua. Simpanan tadi dibuang semua sehingga gang-gang di kota Madinah itu jadi banjir khamr.
gara-gara saking banyaknya mereka menyimpan. Ini contohnya ya. Jadi dia nazar, ketika belum haram nazar. Nanti kalau saya berhasil dapat ini, apa jualan saya berhasil kalau waktu itu barangkali ya, atau panen saya berhasil, karena orang Madinah itu kan petani ya. Petani, kalau panen saya berhasil, saya mau pesta homer. Orang-orang saya undang untuk saya kasih homer semua. Terus waktu itu belum haram, kan gitu. Turun ayat tentang homer, lalu panen, lah ini harus dilanggar nih nadarnya, masuk mau maksiat. Nggak boleh kan? Maka ini yang dimaksud dengan ini tadi. Kafaratul yamin, kafaratul nazri, kafaratul yamin. Dia harus membayar tadi. Bayar apakah mengasih makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari. Sejumlah ulama ahli fikih dan hadis menyatakan bahwa nazar pada hadis ini adalah semua jenis nazar. Prinsipnya semua jenis nazar. Penazar boleh memilih apakah dia bayar kifarat atau melaksanakan nazarnya. Jadi bayar kifarat ya boleh. Seperti pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu kan. Oh nazar, nazarnya orang mingsro gitu loh. Orang mingsro gitu piye? Kone aku lulus, aku arep melaku mundur. Saka patung kuda Boyolali tekan patung pahlawan Kartosuro kae gitu. Terus gunane iki lho apa gitu loh ya. Ya sekian ngono iki lah, itu kan tidak ada gunanya toh. Nek saya ditanya gitu, saya nyarankan kamu bayar kifarah saja. Nek gunane kan gitu kan. Bagi kamu sendiri tidak ada gunanya. Bukan jadi sehat. Sehat apa mak mlaku mundur, nek mlaku maju sehat nggih. Mlaku mundur nanti orang-orang mikir malah iki wong iki sehat ora kan malah gitu tuh ya. Wong mlaku mundur gitu. Kan gitu jadi malah. Jadi tidak ada gunanya kan. Nah sudah, daripada gitu bayar kifarah saja. Gitu loh ya. Itu contohnya begitu. Tapi kalau enggak, dia juga boleh melaksanakan nadarnya. Asal bukan maksiat ya. Walaupun tadi kan tidak ada gunanya, tapi mau dilaksanakan ya oleh weradoso tidak. Tapi buang-buang waktu yang jelas ya. Dan tidak ada manfaatnya. Ini ya, kafarah sumpah sebagaimana disebutkan surat Al-Maidah tadi sudah saya sampaikan. Ayat 89 adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan si penazar, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Bila tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari. Mau pilih salah satu, silahkan. Saya tak ngasih makan 10 miskin saja, ya boleh gitu. Makanannya apa? Yang biasa jenengan makan, yang biasa kita makan. Apa itu? Ya sudah, yang biasa kita makan itu kita berikan pada mereka, 10 orang miskin itu. Aku biasanya makme mung telo, ya sudah kasih telo, nggak apa-apa. Itu ya, yang biasa dimakan saja. Saya biasa makan ini, ya sudah itu dikasihkan pada 10 orang miskin. Gitu ya. Atau kalau enggak, memberi mereka pakaian. Atau kalau enggak, memerdekakan budak. Sekarang budak sudah enggak ada ya, jadi susah kan. Kalau tidak ya puasa 3 hari. Puasa 3 hari untuk menutup atau menghapuskan nazarnya tadi. Sebelum ke hadis berikutnya, barangkali ada pertanyaan? Silakan, monggo Pak. Misalkan Anda tersebut, misalkan ada belum sampai dilaksanakan, orang kemudian bisa nggak dilaksanakan dengan keluarga? Iya, kalau nazar sampai meninggal belum terlaksana, terus terlaksana apa enggak masalahnya? Begini, dia bersyarat apa enggak? Kalau bersyarat kan tinggal syaratnya terpenuhi apa enggak? Bersyarat itu gini loh, saya akan berbuat begini kalau begini, itu namanya bersyarat. Waktu bernazar bersyarat apa enggak? Kalau dia bersyarat, kalau syaratnya enggak terpenuhi ya bebas berarti. Tidak tertuntut lagi tuh. Misalnya begini, seorang orang tua laki-laki atau perempuan nih sudah sepuh nazar, engko nek anakku sing cilik dhewe iki rabi gitu. Karena anaknya sudah menikah semua, tinggal yang paling kecil ini. Anakku cilik dhewe iki rabi, nanti saya mau memberi makan itu orang-orang anak-anak yatim di pondok yatim sana itu tak kasih makan sehari itu penuh atau satu minggu saya kasih makan penuh. Sampai dia meninggal, anaknya belum rabi, berarti nggak kesampaian lagi. Ya sudah, selesai dapat di situ gitu loh. Karena yang bernazar dia. Lain kalau dia janji, dia berjanji, saya tadi ya nazar mutlak tadi, saya mau berbuat begini, saya mau memberi makan anak yatim tanpa mengaitkan dengan sesuatu pun gitu ya,
nazar mutlak namanya. Saya mau memberi makan tadi anak-anak yatim di panti asuhan yatim sana itu 1 minggu. Tapi sampai meninggal belum terlaksana. Nah itu jadi utang. Gitu loh ya. Jadi utang, ahli warisnya punya kewajiban untuk membayar itu. Gitu loh ya. Jadi tergantung. Ahli warisnya tidak dengar, hanya dia sendiri yang bersangkutan itu. Ya, ahli warisnya tidak berdosa, tapi dia berdosa yang meninggal tadi karena tidak memenuhi. Makanya kalau kita punya niatan, apapun itu ditulis gitu ya. Tulis diwasiatkan gitu loh. Wasiat. Dengan janji itu sama ya? Hampir sama, tidak sama persis tapi hampir sama ya. Maka tadi kan kafaratul yamin, kafaratul nadhiri, kafaratul yamin karena memang kedudukannya hampir sama. Maka babnya kan bab aiman wa nudur. Aiman itu sumpah, janji, nudur itu nazar. Memang apa tipis-tipis bedanya itu. Tidak persis sama tapi dikatakan sama juga bisa, tapi tidak persis 100% sama enggak. Ada lagi? Daripada nazar yang berjanji. Gimana? Daripada nazar berjanji ya. Iya, kalau mau niat itu tadi sifatnya janjinya kayak tadi nazar mutlak tadi. Pokoknya saya mau begini gitu loh. Maka tapi tadi baiknya diberitahukan kepada ahli waris. Karena kalau enggak nanti ahli warisnya enggak tahu. Kayak wasiat itu loh ya. Wasiat diberitahukan pada ahli waris. Nanti 1/3 dari harta saya mau saya sedekahkan ke masjid, misalnya begitu. Kan boleh, boleh saja. Maksimal kan 1/3 tuh ya. Sampaikan pada ahli waris. Nanti harta bapak atau harta ibu, total harta bapak ini nanti kalau bapak meninggal 1/3-nya berikan pada masjid loh ya. Gitu, sampaikan gitu. Atau perlu ditulis sehingga bisa dilaksanakan. Kalau sudah ditulis, ahli warisnya itu tidak melaksanakan, yang dosa ahli warisnya. Gitu. Tapi kalau nggak ditulis, orang ahli warisnya nggak tahu masalahnya. Kan gitu tuh ya. Orang ngerti kok. Ada kasus, ini ada kasus. Kejadian sungguh-sungguh terjadi ini. Ada seorang ustadz, dia wasiat. Tapi wasiatnya itu disampaikan pada muridnya. Jadi ada beberapa murid waktu dia ngajar, pokoknya nanti saya kalau mati 1/3 harta saya untuk sabilillah, untuk kebaikan, untuk masjid dan yang lain, pokoknya untuk kepentingan sabilillah. Terus meninggal dia. Karena muridnya tadi pernah dengar gitu, nyampaikan kepada keluarganya. Ini ustadz ini dulu pernah berkata begini. Terus diurus. Betul begitu? Cari saksi, minimal kan 2 orang saksi itu ya. Bukti ada sudah 2 orang saksi. Muridnya dari sekian muridnya tadi 2 orang mau bersaksi. Iya, saya dengar sendiri ustadz ini pernah mengatakan begini. Ya sudah, akhirnya 1/3-nya dipakai. Walaupun keluarganya nggak ada yang tahu. Semua keluarganya nggak ada yang diberitahu. Tapi ada saksinya tadi. Saksinya dijanji betul, ditanya. Wallah bersumpah, ya saya dengar begini, ya sudah dilaksanakan. Gitu ya contohnya itu tadi. Ada lagi? Cukup nggih? Lanjut dulu ya. 1372 atau 1288 wa ali Abi Dawud, dan pada riwayatnya Abi Dawud min hadisi Ibni Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas marfu'an, marfu' ya terangkat sampai kepada Nabi. Nabi bersabda begini, man nazaro nazron, barang siapa yang bernazar satu nazar, lam yusammihi, dia tidak menyebut namanya, tidak menentukan nazar apa itu, enggak tentukan, mutlak itu saja. Fa kafaratuhu kafaratu yaminin, maka kafarohnya adalah kafaroh sumpah. Ya, sudah kita bahas tadi ya, kafaroh sumpah seperti itu tadi. Wa man nazaro nazron fi maksiatin, barang siapa yang bernazar satu nazar dalam maksiat. Jadi ya misalnya nanti kalau saya menang saya mau minum khamr, itu kan maksiat itu. Fa kafaratuhu kafaratu yamin, maka kafarohnya adalah kafaroh sumpah juga sama ya. Wa man nazara nazron la yutiquhu, barang siapa yang bernazar satu nazar yang dia tidak mampu melaksanakannya. Dulu waktu masih muda mungkin mampu, atau sekarang tidak mampu lagi melaksanakan itu. Fa kafaratuhu kafaratu yaminin, maka kafarohnya juga kafaroh sumpah. Wa isnaduhu sahih illa annal hufat rajahu waqfahu. Sanad hadis ini sahih, cuman para hafid, hufat itu para hafid nih, ulama-ulama yang hafid itu mereka mengatakan menguatkan waqfahu, mauqufnya. Jadi hadis ini dikuatkan tapi mauquf sampai kepada Ibnu Abbas, tidak marfu sampai kepada Nabi, tidak ya, tapi berhenti sama Ibnu Abbas saja. Artinya kalau ini sebagai omongan Ibnu Abbas sahih gitu. Tapi kalau marfu tidak sampai pada Nabi. Ini cuma omongan Ibnu Abbas saja. Artinya kedudukannya bukan hadis tapi asar ya. Baik, anggaplah ini asar Ibnu Abbas dulu ya.
karena sanadnya sahih. Jadi begini, kalau yang lam yusami tadi sudah kita bahas. Sekarang kalau nazar maksiat, ini ulama sepakat kalau nazar maksiat itu harus dibatalkan, harus wajib karena maksiat kan. Jangan dilaksanakan, wong maksiat kok. Caranya ya dibatalkan, bayar kifarohnya. Puasa 3 hari paling gampang ya, puasa 3 hari, atau kasih makan fakir miskin 10 orang tadi, atau kasih pakaian mereka itu tadi. Jadi harus dibayar. Demikian juga kalau nazar yang orang tidak mampu lagi. Contoh, saya kalau nanti berhasil begini, apakah lulus sekolah, atau dapat pekerjaan, atau berhasil ordernya, dapat order yang banyak, atau berhasil macam-macam itu ya, nanti saya mau puasa Daud, saya gitu. Kan boleh ya nazar ini? Bisa boleh saja. Ketika tercapai itu dia sudah tua. Tercapai cita-citanya tadi, dia berhasil itu sudah tua. Mau puasa Daud sudah tidak kuat lagi, gitu loh. Jangan puasa Daud, puasa 3 hari tiap bulan juga tidak kuat. Jangan puasa 3 hari, puasa Ramadan juga nggak kuat. Oh sudah sepuh, gitu kan ya. Artinya kalau Ramadan sudah dia bayar fidyah karena tidak kuat lagi. Maka bagaimana? Ya sudah bayar saja. Lah bayarnya tentu tidak puasa atau enggak? Bayar kafaroh, puasa 3 hari ora kuat neh. Ya masih makan fakir miskin saja, kan gitu kan? Masih makan fakir miskin 10 orang miskin tadi. Itu contohnya ya. Jadi walhasil harus dibayar juga. Kenapa? Karena dia tidak kuat. Memaksakan diri nanti jadi masalah dari segi dirinya sendiri. Jadi malah jadi berdampak buruk pada kesehatannya, malah jadi sakit sampai pada mungkin meninggal dunia gara-gara itu kan. Jangan. Makanya dibatalkan saja. Tidak menamai nazar, maksudnya mengucapkan nazar mutlak, misalnya seorang berkata aku bernazar gitu saja. Atau nazar maksiat, nazar maksiat harus dibatalkan, penazarnya harus membayar kafarot. Nazar yang tidak mampu dilaksanakan juga harus dibatalkan. Sama dengan nazar maksiat tadi. Kalau nazar maksiat karena kalau dilaksanakan itu dosa, maksiat kan dosa. Nah, kalau nazar yang tidak mampu ini mungkin berdampak buruk bagi si penazar, makanya dibatalkan saja. Atau ini tidak puasa, nazarnya itu infak gitu. Nanti kalau begini saya akan infak, tapi ketika pas tercapai itu nggak punya uang lagi, mau infak nggak kuat, nggak bisa gitu loh. Karena uangnya nggak cukup untuk itu. Lalu bagaimana? Ya sudah dibatalkan saja, batalkan puasa 3 hari, gitu. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi prinsip kalau nazarnya maksiat harus dibatalkan. Nazar kemudian dia tidak kuat melaksanakannya juga harus dibatalkan sebelum nanti terlanggar. Karena tadi misalnya sudah kebacut nazar, sudah tercapai tapi sampai mati nggak melaksanakan ya, makanya jadi tanggungan keluarganya tadi. Nek keluarganya tidak membayar ya jadi tanggungan dia punya utang di akhirat gitu. Tapi kalau dia sudah beritahu keluarganya tetap tidak mau, jangan bisa tapi tidak mau membayar, ya keluarganya yang dosa karena harus membayar kalau tidak mau membayar. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Kalau ada silahkan. Tidak ada ya? 1373 Walil Bukhari, dan pada riwayatnya Bukhari min hadisi Aisyah, wa man nazara ayyasiyallaha fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah maka jangan maksiat kepadanya. Jangan nazar maksiat ya, jangan gitu. Jangan dilaksanakan. Nah, mungkin waktu mengucapkan nazar itu dia tidak tahu kalau itu maksiat. Belum ngaji gitu misalnya, belum ngaji, baru ngerti, oh ngono kuwi ora oleh to. Ya wis rasido itu dibatalkan, dibayar kifaratnya. Nazar maksiat terjadi karena penazar belum mengetahui bahwa nazarnya maksiat, lalu dia mengetahuinya sesudah itu, gitu loh. Niatnya baik gitu. Bismillah saya nazar begini. Tidak tahu kalau itu maksiat, gitu. Tidak tahu, gitu kan ya. Enggak, begitu tuh nggak boleh. Ya kalau begitu ya harus dibatalkan, karena itu nggak boleh kan. Maka dengan membayar kifarat, jadi dibatalkan dengan dibayar kafaratnya, tidak lagi melaksanakan nazar itu tadi. Sebelum hadis yang ini, barangkali ada pertanyaan lagi? Tidak ada nggih? 1375 wa an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala
Nazarat ukhti antamsya ila baitillah hafiyatan. Nazarat, bernazar, siapa ukhti, saudara perempuanku, antamsya, bahwa dia itu mau berjalan ila baitillah, ke Baitullah, ke mana? Ka'bah, ya, Baitullah, hafiyah, dalam keadaan tanpa alas kaki, tak beralas kaki. Nazar mau berangkat haji tanpa pakai sandal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, litamsi wal tarkab, maka hendaklah dia berjalan tapi juga naik kendaraan. Tarkab, ya, naik kendaraan. Jangan cuma berjalan saja tapi juga naik kendaraan. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wal lafdzu li Muslimin, dan lafadznya miliknya Imam Muslim. Jadi lafadznya Muslim, tapi ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Saudara perempuan Uqbah itu namanya Ummu Hibban binti Amir. Nazar berupa perkara yang mempersulit diri tanpa menghasilkan pahala, itu harus dirusak, dibatalkan dengan dibayar kafaratnya. Seperti tadi saya sampaikan tadi, wong nazar Arab melaku mundur, kan mempersulit diri kan, itu dibatalkan saja, diganti dengan yang lain. Apa digantinya? Ya tadi membayar kifarah tadi, puasa 3 hari, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi mereka pakaian, gitu. Jadi di sini ada keterangan seperti itu, ya. Jadi kalau di keterangan lebih detail, Ummu Hibban ini siapa? Ya Ummu Hibban, ya. Kok binti ini kok betulnya tadi? Ummu Hibban binti Amir harusnya, ya. Kan Ubah bin Amir, kurang tulisan Amir ini. Ummu Hibban binti Amir, ya. Jadi kalau orang itu bernazar, nazarnya itu mempersulit diri, itu disuruh membatalkan. Mau haji tanpa pakai alas kaki, jalan tanpa alas kaki, kita bisa lihat sendiri di sana padang pasir. Orang pakai alas kaki saja kakinya bisa lecet, kan gitu kan, ya. Di padang pasir itu saking panasnya itu, orang pakai sandal saja itu kakinya bisa lecet. Apalagi nggak pakai sandal, jalan nggak pakai sandal, nggak boleh gitu loh, ya. Ada seorang sahabat Nabi di Sahih Bukhari itu, seorang perempuan, dia itu berdiri di terik panas matahari gitu, kemudian dia pingsan. Pada waktu Ramadan siang-siang dia berdiri di situ, kemudian dia pingsan. Kemudian kata Rasulullah, ada apa orang ini? Ya Rasulullah, dia itu nazar, ya Rasulullah. Dia nazar di waktu siang hari puasa itu dia mau berdiri di tanah yang di tempat yang panas seharian. Kata Rasulullah, suruh dia batalkan nazarnya itu. Jangan. Kalau dia mau poso, apa-apa. Ning ojo aduk ning panas-panas gitu. Suruh dia berteduh gitu. Gitu lah, ya. Karena apa? Itu nazar mempersulit diri itu. Jangan gitu. Enggak boleh gitu itu. Mempersulit diri namanya. Ini juga sama kan? Ini juga mempersulit diri sehingga harus dirusak, harus dibatalkan dengan cara tadi bayar kifarahnya. Nah, berikutnya yang terakhir untuk kali ini 1376 walil khamsah, dan pada riwayatnya imam yang 5 tadi kan Bukhari Muslim, ya. Kalau ini yang khamsah, yang 5 itu adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, 5 ya. Jadi kalau tambah Bukhari Muslim kan jadi 7. Terus tambah Muwatta Malik, tambah Darimi jadi 9. Ini 9 kitab utama kan ini, ya. Sahih Bukhari, dari sini ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, kemudian Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Itu 9 kitab hadis yang terkenal, gitu ya. Yang pokok dari kitab hadis itu 9 kitab itu. Kutubu Tis'ah namanya. Kalau yang 6 itu disebut Kutubu Sitah. Kitab yang 6 itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 6. Kalau 5 itu Bukhari, Muslim dikeluarkan. Ini 4 orang tadi, Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah plus Ahmad. Jadinya 5. Nah, ini yang 5, maksudnya 5 itu adalah riwayatnya Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nabi berkata begini, innallaha la yasna'u bisyiqai ukhtika syai'an. Sesungguhnya Allah la yasna'u, tidak berbuat bisyaqai ukhtika, dengan kesengsaraan saudara perempuanmu. Kan sengsara itu, melaku orang sandal kan sengsara itu.
tidak berbuat dengan kesengsaraan saudaramu itu sayang sesuatu pun. Maksudnya orang tidak mendapatkan apa-apa dari situ, artinya tidak berkehendak apa-apa, tidak berkehendak untuk mengganjar dia gitu loh, mau mempersulit diri gitu. Maka Nabi mengatakan murha, perintahlah dia faltah tamir, maka hendaklah dia berkerudung, pakai jilbab, pakai kerudung. Wal tarkab, dan hendaklah dia naik kendaraan. Wal tasum salah satu ayam, dan hendaklah dia puasa 3 hari. Suruh pakai kerudung, naik motor, naik unta, unta atau naik kuda, naik kendaraan lah itu, terus suruh berpuasa 3 hari. Sekarang bahasanya dulu ya. Yang pertama, makna Allah tidak berbuat apapun untuk kesengsaraan saudara perempuanmu, ya. Innallaha la yasna'u syai'an min syaqai ukhtika tadi ya. Tidak berbuat apapun itu maksudnya adalah Allah tidak berkeperluan untuk mengganjar kepayahan dan kesulitannya. Artinya kepayahan itu tidak berpahala, renek ganjarannya. Berpayah-payah untuk ibadah itu ada pahalanya. Siang hari dengan ke masjid jauh dari rumah, kepanasan, ada pahalanya. Itu payah tapi ada pahalanya. Tapi kalau ini haji jalan kaki tanpa sandal, itu nggak ada pahalanya. Bukan pahala hajinya loh ya, hajinya dapat pahala, jalannya dapat pahala, tapi tanpa sandalnya itu nggak dapat pahala. Itu loh ya, nggak ada gunanya. Maka dikatakan Allah tidak berbuat sesuatu untuk kesengsaraan saudara perempuanmu itu. Nek kamu susah payah, enek ganjarannya, jalankan nggak apa-apa. Tapi kalau susah payah tanpa pahala, lah apa gunanya gitu? Apa golek sing penak wae, kan itu tuh ya. Golek sing longgar kenapa sih? Wong naik haji itu naik kendaraan ya boleh kok. Kok dadak melaku, kok dadak tanpa sandal, kan gitu kan? Itu loh masalahnya. Jadi keadaannya seperti itu. Kalau memang dia tidak punya harta, bisanya jalan kaki nggak apa, tapi ya pakai sandal lah. Kalau perlu sandalnya double gitu. Kalau perlu kakinya pakai khuf dulu, baru pakai sepatu kan gitu, karena panas kan? Gitu ya, caranya begitu. Ummu Hibban juga bernazar untuk tidak berkudung saat berangkat haji. Ini kejadiannya begitu. Ini adalah nazar maksiat, maka harus dirusak. Angkat haji ora kudungan, panas-panas ora kudungan. Nah, orang perempuan kok tidak berkerudung, dosa, makanya harus dilanggar kalau ini. Karena kalau yang ini nazar maksiat. Puasa 3 hari yang diperintahkan Nabi itu adalah pengganti binatang hadiah haji. Sebagian mengatakan begitu, sebagian mengatakan itu adalah kafaroh sumpah, kafaroh nazar tadi. Karena dia harus membatalkan nazarnya, maka dia membayar kifarohnya itu berpuasa 3 hari. Sebagian yang lain tidak, ini puasa 3 harinya itu karena dia kayak dam tamatok itu loh ya. Jadi dia bayar karena dia melanggar hajinya itu harus bayar biaya, tidak bawa binatang hadiah, maka dia bayar dengan puasa 3 hari. Itu gitu ya, ada yang begitu kan. Jadi ada kalau bayar pakai jam, pakai bayar menyembelih binatang, atau puasa 3 hari waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke negaranya. Di ayat kan ada tuh ya. Itu maksudnya. Tapi ulama berbeda pendapat. Ini 3 hari ini untuk kifaroh nadarnya tadi, penghapus nadarnya tadi, atau 3 hari ini untuk karena dia tidak membawa binatang hadiah. Pada prinsipnya utamanya adalah pembahasan kita ini adalah kalau orang bernazar, nazarnya itu baik, ya harus dilaksanakan kalau tercapai, gitu ya. Ini yang kita bicara kalau sudah bacot nazar loh ya. Tapi kalau belum kebacot, baiknya jangan nazar, karena nazar itu hukumnya makruh. Bukan haram sih, tapi makruh. Lah saya pengen beramal soleh saja, tidak usah pakai nazar, gitu loh ya. Karena nazar itu tidak tadi, kembali ke depan tadi, dia tidak mendatangkan kebaikan, tidak menjadikan sesuatu yang tidak jadi milik kita, gitu. Jadi karena nazar, jane ora oleh, jadi oleh, tidak begitu. Kok tercapai ya? Karena memang harusnya tercapai gitu loh. Jadi orang mau sekolah, nah di mana, di UGM atau di ITB atau di IPB, ikut testing mau masuk universitas itu ya, atau UI atau yang lain. Pokoknya nanti kalau saya diterima, saya akan puasa 3 hari. Diterima betul, dia harus puasa 3 hari. Tapi kalau memang dia belum bernazar, tidak usah pakai nazar. Saya tak puasa 3 hari kan ya boleh tuh, gitu loh. Tanpa mengaitkan dengan diterima atau tidaknya itu loh. Kan boleh. Puasa 3 dina diganjar sama Allah. Niatnya ya puasa apa ya? Saya memang bernazar mau puasa gitu saja. Dilakonin nazarnya, gitu saja. Gitu loh ya, tanpa mengaitkan dengan
apa-apa nazar mutlak tadi loh ya, itu yang lebih baik. Atau kalau enggak, tidak usah bernazar, azam saja, berniat kuat tadi. Karena nazar mutlak juga disebut azam kan, niat kuat. Pokoknya saya berniat mau begini, laksanakan itu, gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Kalau dia terhalang, ini bedanya nih. Tadi saya katakan tipis tadi ya. Kalau orang nazar, dia terhalang, nazar mutlak ini ya, terhalang, maka dia tidak utang. Tapi kalau orang janji, bersumpah tadi loh ya, wasiat tadi, atau bersumpah berjanji, saya berjanji akan begini tadi, kalau dia terhalang, maka sampai matinya, maka dia karena dia sudah menyatakan itu, maka harus ditebus oleh anak turunnya. Tapi kalau nazar kan tidak, nazar cuman dia berniat mau bernazar berbuat baik itu saja, tidak tercapai ya sudah, gitu. Tidak tercapai, gitu ya, bukan karena apa-apa, tapi memang terhalang karena itu. Bedanya mungkin di situ ya. Baik, pembicaraan tentang nazar sementara sampai di sini dulu. Memang masih ada beberapa hadis, cuman ini untuk kali ini kita cukupkan di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Silakan. Kira-kira ini kan nggak detail Pak. Kebanyakan yang kita lihat di Indonesia itu tidak pakaian. Itu maksudnya sensasi apa nanti? Bagaimana? Kalau pilkada ini Iya. banyak orang yang pilkada misalnya. Iya. Dia persen atau menanggung. Aku mau gundul. Itu masuk sensasi. Aku mau gundul. Oh iya. Itu masuk sensasi apa maksudnya? Ya maksudnya kalau memang dia orang Islam mestinya seperti nazar itu bentuknya. Jadi bernazar nanti kalau menang mau gundul gitu. Bahwa dia tidak berniat begitu, artinya bukan orang mudeng Islam gitu ya. Berarti omongan wong biasa saja lah. Kalau dia seorang Muslim, dia mengatakan begitu ya, bentuknya kayak nazar tadi. Walaupun dia tidak mengatakan saya nazar, tidak mengatakan begitu. Artinya kalau tercapai ya gundul gitu nih. Tapi itu tadi baliknya kalau saya kembali kepada kalau kita loh ya, bicara kita sendiri loh ya. Terus piye nek dhewe ora rasa nazar kayak gitulah gitu. Tapi kalau orang-orang itu terus basut ngomong ngono ya kowe nglakoni no, wis basut muni ngono kok itu. Kowe gundul tenan. Ya, tidak berpahala memang, makanya tadi. Ada sing niku wau ramung gundul ning arep mabuk gitu. Itu tuh biasanya deh. Mau menang kok tak siapke apa itu? Miras kan gitu kan. Orang-orang kan gitu model. Jangan kan sampai ke tingkat itu. Cuman jadi anggota DPR saja kan gitu. Pokoknya aku kepilih wis engko pesta miras yang aku gitu. Banyak kan jadi kan. Artinya kejadian tidak cuma di satu tempat tapi beberapa tempat. Ya itu kita di luar kapasitas kita ya, orang-orang yang tidak paham. Ada lagi? Dari ibu-ibu nggak ada? Cukup nggih? Baik, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.